Pewaris yang hilang. Pewaris yang hilang bab 41. Bab 41. Suara teriakan itu masih memenuhi sebuah ruangan di bagian paling belakang dari mansion yang terletak di Mountain Lotus. Terdengar bahwa orang yang sedang berteriak sepertinya menanggung rasa sakit yang amat sangat. Teriakan yang dibarengi dengan suara bentakan seorang laki-laki itu membuat beberapa pengawal yang berbaris di depan pintu tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran untuk tidak mengintip di celah pintu yang tidak ditutup rapat. "Apa yang terjadi di dalam?" tanya salah seorang kepada mereka dengan raut wajah penasaran. "Entahlah. Aku sama sekali tidak bisa melihat apapun. Pandanganku terhalang oleh punggung Austin," kata orang yang sedang mengintip ke dalam menjawab pertanyaan salah seorang rekannya. Saat itu suara teriakan berhenti dan suasana kini menjadi hening seketika. "Austin, bersihkan darah dan obati luka di tangan pengkhianat ini. Setelah itu, tutup mulutnya, ikat dan masukkan ke dalam tahanan bawah tanah. Suruh beberapa anak buahmu untuk mengawasinya. Nanti malam kita akan membawa pengkhianat ini menemui Tuan Bari. Biar dia yang menentukan apa hukuman yang pantas bagi seorang sampah seperti ini." Seorang lelaki sambil membersihkan sebilah belati yang berlumuran dar asterisk H dan menyelipkan kembali ke pinggangnya. "Baik Tuan Ronald," kata orang yang dipanggil dengan nama Austin itu. Dia lalu memerintahkan anak buahnya yang tadi di luar untuk masuk ke dalam kamar dan menyeret Pero menuju sebuah ruangan yang gelap di bawah tanah. Sore sudah hampir beranjak menuju malam. Ketika sebuah mobil Toyota menghentikan lajunya tepat di depan gerbang sebuah bangunan yang dikenal semua orang di Star Hill ini sebagai salah satu university terbaik di kota ini. Tepat ketika mobil itu berhenti, keluarlah seorang pemuda tampan berpenampilan sangat sederhana. Dia berjalan memutari mobil menuju ke bagian pengemudi. Dengan tersenyum dia berkata, "Nona Alin, terima kasih atas tumpangannya. Maaf aku tidak bisa mengajakmu untuk singgah. Ini karena di asrama tempatku tinggal, semuanya adalah lelaki," kata lelaki itu dengan wajah sedikit menyesal. "Tidak apa-apa Jerry. Aku juga tidak berniat untuk singgah. Ini karena aku harus segera kembali. Ada acara keluarga yang harus aku hadiri," kata wanita yang ternyata adalah Alin ini. "Oh ya Jerry, bisakah aku mengetahui informasi kontakmu? Itu pun jika kamu tidak keberatan," kata Alin sedikit malu-malu. Jujur saja ini adalah pertama kali baginya mendahului untuk meminta nomor ponsel seorang lelaki. Biasanya dia bahkan tidak ingin memberikan nomor ponselnya kepada lelaki yang baru dikenalnya. Namun Jerry ini berbeda. Seperti ada sesuatu kekaguman dalam hati Alin ketika pertama kali bertemu. Apalagi mengetahui betapa misteriusnya lelaki ini. Jadi, dia sendiri tidak tahu alasan yang tepat mengapa dia sangat ingin mengenal Jerry lebih dekat. Jerry menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sedikit keraguan tersirat di wajahnya. Tapi setelah berpikir sejenak, akhirnya dia pun bersedia bertukar informasi kontak dengan Alin. Alin tampak sangat bersemangat dan berkata, "Baiklah Jerry. Kita berpisah dulu di sini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali," kata Alin dengan senyum manis. "Oh ya, saat ada waktu, kau harus mentraktirku," kata Alin lagi dengan senyum bercanda. Jerry mengangguk dan berkata, "Bagaimana jika minggu sore? Jika kamu tidak sibuk, kita bisa keluar sekedar menikmati sesuatu di restoran bahagia," kata Jerry menawarkan. Jangan di sana. Aku akan mengajakmu makan malam di Mountain Lotus. Tapi ingat, kau yang bayar," kata Alin tertawa renyah. "Oke. Kalau gitu sampai ketemu lagi di sore minggu ini. Alin, hati-hati mengemudi," kata Jerry memperingatkan. Alin mengangguk. Setelah sedikit basa-basi,
mobil yang dikendarai oleh Alin pun melaju perlahan diiringi lambaian tangan Jerry. Setelah mobil yang dikendarai oleh Alin menghilang dari pandangan Jerry, Jerry pun mulai berjalan ke arah gerbang kampus. Setelah memberikan anggukan kecil kepada security yang bertugas, Jerry langsung masuk dan berjalan menuju asrama. Jerry. Jerry menghentikan langkahnya ketika satu suara memanggil namanya. Dia segera berbalik dan menemukan bahwa Rina lah yang telah meneriakkan namanya. Jerry segera tersenyum dan membalas panggilan Rina. "Ya Rina. Ada yang bisa saya bantu?" kata Jerry tersenyum ramah. "Jerry, apakah kau tahu di mana Rico saat ini? Aku tidak menemukannya dalam 2 hari ini di perpustakaan. Apakah dia baik-baik saja? Jika dia baik-baik, mengapa dia tidak hadir dalam kegiatan kelompok yang biasa kami adakan di perpustakaan? Bukankah kalian satu kamar? Kau pasti tahu di mana dia saat ini," kata Rina seperti mendesak. Mendapatkan rentetan pertanyaan seperti peluru yang keluar dari moncong meriam, Jerry menarik nafas sesaat sebelum menjawab. "Aku memang satu kamar dengan Rico. Tadi pagi sampai siang kami masih bersama. Hanya saja sore ini dia berencana untuk mencari pekerjaan sampingan demi menutupi biaya sehari-hari. Ini karena ibunya sedang sakit dan dia tidak ingin membebani keluarganya untuk keperluan kesehariannya di sini," kata Jerry menjelaskan. "Oh, begitu ya. Oke Jerry, terima kasih. Kalau begitu aku tidak akan khawatir lagi," kata Rina merasa lega. Sebenarnya Jerry sedikit merasa heran mengapa Rina tiba-tiba sangat memperhatikan Rico. Wajar jika Jerry heran. Ini karena dia sangat tahu siapa Rina ini. Dia adalah salah satu dari keempat kembang kampus yang sangat diidolakan oleh para mahasiswa. Tak terkecuali Rico. Dan ini adalah sebuah kejutan jika Rina menanyakan soal Rico. Apalagi ada ekspresi kekhawatiran terpancar dari sorot mata Rina. "Rina, aku akan naik dulu. Nanti jika aku bertemu dengan Rico, aku akan menyampaikan kepadanya bahwa kau telah mencari dia," kata Jerry meyakinkan Rina. Mendengar kata-kata Jerry, Rina sedikit gugup. "Ah, tidak perlu Jerry. Biarkan saja," kata Rina sedikit salah tingkah. Dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Dia hanya memutar badan dan berlalu dari hadapan Jerry. Melihat tingkah Rina yang tak seperti biasa, Jerry merasa sedikit lucu. Apakah mereka telah pacaran? Jika tidak, untuk apa Rina begitu mengkhawatirkan Rico? Tapi ya, itu urusan mereka. Asal mereka bahagia, sebagai sahabat, aku pasti ikut merasakan kebahagiaan, kata Jerry dalam hati. Jerry segera tersadar dari lamunannya dan segera berjalan menelusuri lorong menuju ke arah kamar di mana dia tinggal. Tok, tok, tok. Siapa di luar? "Ini aku Jerry." "Ah Jerry, kau sudah kembali. Dari mana saja kau Jerry? Mengapa hampir malam baru kembali?" tanya Daniel yang membukakan pintu untuk Jerry. "Setelah kalian menaiki taksi, aku mencoba mencari tahu lelaki yang membuntuti kita. Tapi aku kehilangan jejak," kata Jerry berbohong. Sebenarnya Jerry sudah mengetahui siapa laki-laki yang membuntuti mereka melalui rekaman CCTV dan telah memerintahkan Tuan Barry untuk mengurusnya. Dia terpaksa berbohong kepada sahabatnya itu tak lain adalah karena dia tidak ingin menimbulkan prasangka buruk dan rasa khawatir di hati mereka. "Ya sudah, kalau begitu, biarkan saja. Toh kita juga tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi, mengapa harus takut?" kata Ryan yang tiba-tiba sudah berdiri di samping Daniel. Jerry hanya mengangguk saja, lalu memasuki kamar untuk beristirahat. "Bagaimana dengan Rico? Apakah kalian ada bertemu dengannya atau dia belum kembali?" tanya Jerry kepada kedua sahabatnya itu. "Aku belum melihatnya sore ini. Mungkin dia sudah mendapat pekerjaan. Jadi,
Dia akan kembali mungkin sedikit larut malam. Jawab Daniel. Ya sudah. Aku ingin istirahat sebentar. Oh ya Daniel, apa hadiah yang akan kau berikan kepada Rindy nanti? Tanya Jerry. Karena aku tidak mampu membeli gelang giok yang harganya hampir 15.000 itu. Aku akhirnya memutuskan untuk memberikan hadiah boneka panda kepadanya. Ini hanya sekitar $500. Sesuai dengan kemampuanku. Kata Daniel berterus terang. Nah itu lebih realistis. Kata Ryan menggoda Daniel. Kau bayangkan saja Daniel, hanya untuk membuat kesan baik di hati Rindy, kau harus menghabiskan uang dalam jumlah besar. Kau harus tahu diri bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita paksakan. Sesuaikan saja dengan kemampuan yang kau miliki. Aku rasa bahwa boneka itu lebih masuk akal bagimu untuk diberikan sebagai hadiah kepada Rindy. Kalau dia suka ya sukalah. Kalau dia tidak suka, maka dia bisa membuangnya. Kata Ryan. Ya aku juga merasa lebih baik saat ini. Walau bagaimanapun, aku sadar bahwa tidak harus memaksakan diri. Terkadang yang dilihat adalah keikhlasan kita. Bukan dari berapa nilainya sesuatu hadiah itu. Kata Daniel optimis. Rindy itu bukan wanita mata duitan Daniel. Andai kau mampu memberikannya hadiah gelang giok yang mahal itu, tapi jika dia tahu kau bersusah payah, pasti dia tidak akan senang dan mungkin akan berpikir bahwa hadiah yang kau berikan hanya sebagai ajang pamer di hari ulang tahunnya. Jika sudah begitu, kesempatan yang kau miliki akan semakin tipis. Kata Jerry. Aku tidak ingin bersaing dengan Herman. Biarkan dia dengan Rindy. Itu jauh lebih baik bagi mereka. Kata Daniel sambil membanting tubuhnya ke tempat tidur. Pelan-pelan Daniel, apa kau mau kaki ranjang ini patah lagi? Kata Jerry memperingatkan. Mendengar ini, Daniel hanya tersenyum masam. Dia segera meraba telinganya yang masih sedikit sakit karena dijewer oleh wanita tambun pengawas asrama. Mobil Volvo CC90 melaju dari arah bagian belakang mansion yang berdiri megah bagaikan istana kerajaan itu menuju ke arah Mountain Lotus. Di dalam mobil terlihat 3 orang lelaki yang tampak memasang wajah serius. Salah seorang laki-laki berusia sekitar 50-an yang tampak seperti ketua dari rombongan itu mengeluarkan ponsel dari sakunya dan segera menelepon seseorang. Tuan Barry. Saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju Mountain Hotel. Apakah Anda berada di sana sekarang? Kata lelaki setengah baya itu di telepon. Ronald, aku masih di sini sekarang. Bagaimana dengan pengkhianat itu? Lelaki setengah baya yang ternyata Ronald itu menjawab pertanyaan Tuan Barry. Saat ini Pero ada bersama dengan saya. Lelaki ini sangat alot. Dia lebih rela disiksa daripada memberitahu siapa majikannya. Kita lihat dulu apakah dia masih tetap merahasiakan siapa orang yang telah mengirimnya sebagai mata-mata. Jika tetap tidak dapat memberikan keterangan kepada kita, maka selesaikan saja hidupnya. Baik Tuan. Sebentar lagi kami akan tiba. Kata Ronald sambil menutup panggilan. Austin. Bawa mobil ini menuju bagian belakang hotel agar tidak menarik perhatian orang-orang yang berada di sana. Perintah Ronald kepada bawahannya. Baik Tuan. Jawab Austin singkat. Lalu dia segera membelokkan mobil mengambil jalan memutar menuju bagian belakang. Setelah mobil itu berhenti, Austin membuka pintu dan kemudian membukakan pintu untuk Ronald. Dari dalam tampak Ronald keluar sambil menyeret seorang lelaki dan memaksanya untuk bersikap wajar. Tegakkan badanmu Pero. Atau aku akan membuatmu jadi orang bungkuk selamanya. Ancam Ronald. Pero hanya menatap wajah Ronald dengan ekspresi jijik. Sedikit pun dia tidak bergeming. Hal ini membuat Ronald jengkel bukan main. Buk, buk. Terdengar suara pukulan diiringi ringisan kesakitan. Tegakkan badanmu sialan. Jangan bikin kesabaranku habis.
kata Ronald dengan marah. Tidak ada pilihan bagi Pero selain menuruti perintah Ronald. Setelah itu Ronald menyerahkan Pero kepada Austin. Dia segera merapikan jasnya dan mulai berjalan santai memasuki hotel dari bagian belakang. Setelah Ronald bertemu dengan beberapa orang berpakaian serba hitam, salah seorang dari mereka kemudian mengantar ketiga orang itu menuju ruangan presiden. Tok, 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 masuk, kata satu suara dari dalam. Tak lama setelah itu pintu terbuka, dan dari luar masuk tiga orang lelaki. Presiden Barry. Aku datang menemui Anda dengan membawa pengkhianat ini bersamaku. Kata Ronald sebaik saja dia memasuki ruangan itu. Ternyata ini pengkhianat itu. Aku tidak tahu nyali apa yang kau miliki sehingga kau berani memasuki kandang harimau. Kau benar-benar telah lelah hidup rupanya. Kata Tuan Barry dengan seringai membun *H. Sekarang katakan padaku siapa yang telah mengirimmu kemari. Mungkin aku akan memberikan hukuman yang ringan kepadamu. Katanya lagi sambil memancing reaksi dari Pero. Bun *H saja aku Tuan. Aku lebih baik mati daripada harus membongkar identitas majikanku kepada kalian. Kata Pero sambil membuang ludah di lantai. Plak, kurang ajar. Apakah menurutmu aku akan semudah itu mencabut nyawa busukmu? Kau salah Pero. Aku bahkan tidak ingin membun *H-mu. Tapi kau harus ingat. Kau akan hidup dalam siksaan, bahkan mati lebih baik daripada terus hidup. Ancam Tuan Barry. Hahaha. Bunuh aku Bangs *T. Kau kira aku takut dengan ancamanmu Kalian para *Eng Smith. Kalian salah besar jika mengira aku takut dengan ancaman kalian. Jauh sebelum aku menerima tugas ini, aku bahkan telah memikirkan resiko terburuk yang akan aku terima. Kalian berpikir aku akan takut hanya dengan gertakan sambal kalian. Hahaha kalian salah. Percayalah bahwa sebentar lagi tuan mudamu itu akan menjadi bangkai tanpa nyawa setelah majikanku menemukannya. Kata Pero dengan senyuman mengejek. Sialan. Kau benar-benar keras kepala. Baik. Baiklah kalau begitu. Ingat Pero. Jangan salahkan aku yang tak memberimu sebuah pilihan. Kata Tuan Barry sambil mengertakkan giginya. Austin. Cabut kuku Bangs *T ini. Aku ingin menikmati suara jeritannya. Baik Tuan. Kata Austin sambil mengeluarkan sesuatu dari saku pakaiannya. Dan tak lama kemudian, arur. Bun *H saja aku sialan. Austin. Kau benar-benar sialan. Bun H aku Bangs T. Teriak Pero menahan kesakitan. Pero. Apa susahnya bagimu untuk mengakui siapa yang telah mengirimmu untuk memata-matai kami? Kata Austin. Aku tidak bisa. Kalau aku mengatakan kepada kalian, maka istri dan anakku akan dalam bahaya. Setidaknya jika aku mati, mereka akan menjamin kehidupan anak dan istriku. Maka dari itu aku mohon Bun *H saja aku sekarang. Ratap Pero kepada ketiga orang itu. Mendengar semua yang dikatakan oleh Pero, Tuan Barry dan Ronald hanya saling pandang. Austin. Panggil orang-orangku di luar dan bawa Pero ini ke ruang tahanan. Ingat. Perlakukan dia dengan baik. Walau bagaimanapun, aku masih penasaran siapa orang yang telah mengirimnya ke sini. Perintah Tuan Barry. Mendengar perintah itu, Austin bergegas memanggil orang-orang yang berada di luar ruangan untuk masuk dan membawa Pero ke ruang tahanan rahasia. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 40. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 42. Pewaris yang hilang bab 42. Bab 42. Keriting. Keriting. Suara telepon itu memenuhi ruangan di villa keluarga Patrick.
Villa mewah yang berada di bagian timur Bukit Metro ini berdiri angkuh di antara villa-villa lainnya. Di bagian timur Bukit Metro ini memang ini adalah villa yang paling besar di antara villa lainnya. Lebih tepatnya seperti istana raja yang dikelilingi oleh kediaman para punggawa. Beberapa kali telepon berdering memekakkan telinga. Tak lama setelah itu, tampak seorang laki-laki setengah baya berjalan mendekati meja di mana pesawat telepon berada dengan malas. Segera setelah itu, laki-laki setengah baya itu mengangkat gagang telepon dan berkata, "Halo, siapa di sana?" "Robin, ini aku Diana. Mengapa ponselmu tidak aktif?" tanya si penelpon dengan nada heran. "Oh, mungkin aku lupa mengisi daya ponselku. Hei, ada apa kau meneleponku sepagi ini Diana? Apa ada sesuatu yang sangat penting ingin kau sampaikan kepadaku?" tanya lelaki bernama Robin itu sambil mengusap-usap matanya. "Robin, salah satu dari anak buah yang aku susupkan di beberapa kelompok di keluarga William dan Smith telah melaporkan padaku tentang perkembangan yang telah terjadi beberapa hari ini," kata Diana di seberang telepon. "Oh ya, informasi apa yang didapat oleh anak buahmu itu?" tanya Robin penasaran. "Salah satu anak buahku yang sengaja aku kirim ke dalam kelompok yang diketuai oleh Ronald telah menemukan keberadaan anak Wilson. Walaupun masih sedikit samar, namun aku dapat menduga bahwa beberapa fakta mengatakan dialah orang yang kita cari." "Bagaimana kau bisa seyakin itu Diana?" tanya Robin dengan kening berkerut. "Aku bisa seyakin ini karena terlalu banyak fakta yang tidak mungkin secara kebetulan. Yang pertama, anak buahku melaporkan bahwa Ronald sangat baik kepada anak itu. Yang kedua, dia juga melaporkan bahwa anak itu mampu memberi perintah kepada Barry dan Barry sangat mematuhi perintah anak itu. Yang ketiga adalah anak itu baik dari usia, nama dan tempat di mana dia dibesarkan sama persis dengan Jerry anak Wilson. Bukankah kau pernah mengutus San Diego ke New Village untuk menghabisi keluarga Yosef?" tanya Diana sekedar ingin kepastian. "Iya benar. Lalu apa hubungannya dengan Jerry yang kau sebutkan tadi?" tanya Robin penasaran. "Dengar Ronald. Anak itu pertama kali bertemu dengan Ronald adalah di New Village," kata Diana. "Apa? New Village?" "Benar. Saat ini aku menyuruh anak buahku itu untuk terus mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang anak itu. Namun entah mengapa sejak terakhir kali dia meneleponku sampai saat ini dia tidak dapat aku hubungi. Aku menduga bahwa saat ini dia pasti telah ketahuan oleh Ronald. Diana, beritahu padaku apa saja informasi yang kau ketahui tentang anak itu," pinta Robin. "Informasi yang aku ketahui dari anak buahku itu adalah nama anak itu adalah Jerry. Tapi aku tidak sempat mengetahui nama belakang anak itu. Dikatakan bahwa dia bertemu dengan Ronald tepatnya di New Village. Dan saat ini anak itu sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi di Golden University Star Hill," kata Diana menjelaskan informasi yang dia dapat dari Pero. "Baik. Baik. Sangat baik. Kau telah bekerja dengan sangat baik Diana. Tidak sia-sia aku memelihara serigala sepertimu di keluarga William. Bagus. Hahaha sangat bagus. Diana, terus pantau pergerakan dari keluarga William. Sebentar lagi keluarga itu akan tamat di tanganku." Hahaha. Robin tertawa terbahak-bahak.
Dia segera meletakkan gagang telepon dan tertawa senang seolah-olah mendapatkan mega proyek. Suara orang berdehem itu terdengar sangat kuat membuat Robin segera menghentikan tawanya. Ayah. Tumben ayah pagi-pagi sekali telah bangun. Tanya Robin dengan kening berkerut. Iya. Aku akhir-akhir ini merasakan hawa panas di dalam rumah ini. Kata orang tua itu memberikan sindiran kepada Robin. Ayah. Sudahlah. Aku tahu maksud perkataan ayah itu. Bukankah ayah sedang menyindirku? Bagus jika kau tahu kalau aku sedang menyindirmu. Kata Tuan Aaron Patrick dengan senyum sinis. Apa maksud ayah? Mengapa semua usaha yang aku lakukan selalu saja salah di mana ayah? Baik itu aku ataupun cucumu Hayden tidak pernah ada baiknya di hadapanmu. Tapi jika Ivan anak haram itu, selalu kau sayang dan kau manja. Apa sebenarnya maksud ayah? Teriak Robin dengan nada jengkel. Anak haram. Apa itu anak haram? Mengapa baru sekarang kamu mengatakan bahwa dia anak haram? Dulu waktu kau melakukan perbuatan binat asterisk dengan mendiang ibunya, mengapa kau tidak berpikir bahwa hal ini akan terjadi? Aku tidak tahu apa itu anak haram. Yang aku tahu dalam dirinya mengalir darah keluarga Patrick. Jika dia anak haram menurutmu, maka kau adalah binat asterisk yang telah membuat dia terpaksa lahir ke dunia ini dengan menanggung beban itu. Kata Tuan Aaron Patrick dengan tubuh menggigil menahan marah. Robin sangat gusar saat ini mendengar kata-kata kasar namun benar dari ayahnya. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat sehingga terdengar bunyi tulang bekereketan dari kepalan tinju itu. Ayah. Kelihatannya ayah sudah terlalu tua untuk memimpin keluarga ini. Sudah saatnya yang lebih muda yang akan menjalankan roda bisnis dalam keluarga ini. Dan aku adalah kandidat satu-satunya yang pantas untuk itu. Kenapa Robin? Apakah kau ingin menjadikan keluarga ini sebagai sarang mafia setelah aku menyerahkan tampuk kepemimpinan ke tanganmu? Tanya Tuan Aaron dengan senyum sinis. Itu urusanku dan orang tua yang sudah bau tanah sepertimu sudah tidak layak lagi untuk memimpin sebuah keluarga besar seperti keluarga Patrick di masa depan. Kau sudah tidak relevan lagi dan sering pikun. Darahmu tidak sepanas dulu lagi dan sudah waktunya kau beristirahat menikmati masa pensiunmu dengan tenang. Kata Robin sambil menyeringai jahat. Kau ingin memberontak Robin? Hahaha aku telah mengantisipasi hal-hal seperti ini jauh-jauh sebelumnya. Kau bisa saja memberontak dan menguasai seluruh keluarga ini. Namun kau harus tahu bahwa saat ini aku masih menjadi kepala keluarga. Dan satu lagi yang harus kau ketahui bahwa, satu tanda tangan dariku dapat menentukan nasib kalian saat ini. Kata Tuan Aaron tersenyum penuh kemenangan. Sialaan. Hei orang tua bangka tak tahu diri. Apakah kau telah menulis surat wasiat? Katakan padaku di mana surat wasiat itu dan atas nama siapa surat wasiat itu. Lekaslah katakan sebelum kesabaranku habis. Ancam Robin dengan mata merah menahan marah. Kau mengancamku Robin. Aku sudah terlalu tua untuk takut kepada ancaman seperti ini. Ketahuilah bahwa orang tua sepertiku saat ini hanya tinggal menunggu waktu. Waktu untuk bertemu dengan yang telah menciptakanku. Apakah kau berpikir setelah mendapat ancaman maka aku akan terkencing di celana? Hahaha. Aku telah hidup hampir 80 tahun,
Dan sepanjang hidupku telah aku habiskan dalam menerjang badai untuk membawa keluarga ini di tempat seperti saat ini. Apakah ancaman seperti ini berlaku bagiku, Robin? Tanya Tuan Aaron dengan senyuman yang sangat menghina. Bagi Robin, senyum seperti ini jelas adalah senyum yang sangat menghina bagi dirinya. Ayah, aku tidak ingin berdebat panjang lebar denganmu. Aku peringatkan sekali lagi. Sebelum aku menjadi lebih durhaka kepadamu, sebaiknya lekas beritahu aku di mana kau simpan surat wasiat itu. Kata Robin dengan nada paksaan. Aku tahu kau akan melakukan apa saja demi agar tujuanmu tercapai. Jadi, aku mempersilahkan kepadamu untuk melakukan apa saja demi tujuanmu itu. Bukankah kau sering melakukan tindak kekerasan demi mencapai tujuanmu? Satu hal yang aku sesali dalam hidup ini adalah aku tidak memiliki anak seperti Wilson. Tuhan malah menitipkan manusia berhati iblis seperti dirimu dalam keluarga ini. Mungkin ini adalah karma bagi kesalahanku yang lalu. Tapi aku tidak akan berlarut-larut dalam penyesalan ini. Kau, Robin, adalah setan berwujud manusia. Sekali setan tetap setan. Hahaha. Diam. Diam kau orang tua. James. Di mana kau, James? Teriak Robin dengan suara keras bercampur amarah. Tak lama kemudian seorang lelaki berusia sekitar 60-an berlari-lari memasuki ruangan itu. Sesampainya di ruangan itu dia yang sedikit terbungkuk bertanya dengan hormat. Tuan muda, ada apa Anda memanggil saya? Tanya lelaki tua bernama James itu. Plak. Suara tamparan menggema memenuhi ruangan itu. Terlihat lelaki tua itu terhuyung-huyung sambil memegangi pipinya yang merah akibat ditampar oleh Robin. Setan! Mulai saat ini kau harus membiasakan mulutmu yang bau itu untuk memanggilku dengan sebutan Tuan Besar. Mengerti? Ingat itu. Tuan Besar. Jika tidak, maka aku akan memot asteriseng lidahmu. Bentak Robin penuh ancaman. Baik Tuan Mat. Mak. Maksud saya Tuan Besar. Kata James dengan tergagap. Bagus. Sekarang dengar perintah dari Tuan Besarmu ini. Bawa orang tua bau tanah ini dan tahan dia di ruangan gelap. Jangan biarkan siapapun untuk menjenguknya tanpa izin dariku. Apa kau mengerti? Bentak Robin. Maksud Tuan Mat. Maksud Tuan Besar. Kau belum tuli bukan? Katakan jika kau sudah sedemikian tidak berguna, agar aku juga segera mengirimmu ke ruang tahanan menemani orang tua bau tanah ini. Kata Robin mengancam. James tergagap mendengar ancaman ini. Dia mau tidak mau hanya menuruti perintah dari Robin. Dengan sikap serba salah, James memegang tangan Tuan Aaron dan berinisiatif untuk membawanya menuju ke ruang tahanan di villa ini. James, kau sudah mengikutiku selama 40 tahun. Apakah kau juga akan mengkhianati diriku? Tanya Tuan Aaron dengan tenang. Mendengar pertanyaan itu, James langsung menangis dan berkata, Tuan, maafkan aku Tuan. Aku tidak punya pilihan lain. Jika aku membangkang perintah, keluargaku akan dibantai. Kata James sambil menangis. Sudahi drama sialan kalian itu. Cepat bawa dia atau aku akan menyiksamu di ruangan bawah tanah bersama dengannya. Bentak Robin. Baik Tuan. Saya akan segera melaksanakan perintah Anda. Kata James sambil menggigil. Mari Tuan Besar. Ikutlah dengan saya.
kata James kepada Tuan Aaron. Tuan Aaron hanya mendengus saja. Sebelum melangkah pergi dia masih memandang ke arah Robin yang berdiri angkuh seperti Raja Iblis dengan senyum menyeringai di bibirnya. Robin, anakku yang durhaka. Ingat kata-kata dari ayahmu ini. Kau tak akan lama menikmati puncak kekuasaanmu jika kau tidak merubah sifat burukmu. Perlahan namun pasti jika kau tidak berubah, dunia bisnis akan memboikotmu dan kau akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berada di sekitarmu satu persatu sehingga kau akan merasakan kesepian sepanjang hidupmu. Kau hanya akan dikelilingi oleh manusia-manusia yang hanya menjilat ketika kau berada dan akan meninggalkanmu ketika kau sudah tidak bisa dijadikan sebagai tempat bersandar lagi. Ingat kata-kataku ini Robin. Tak lama lagi keluarga ini akan menjadi keluarga penjahat dan kaulah yang akan bertanggung jawab jika keluarga ini hancur. Hentikan, James. Cepat bawa orang tua itu, atau kalian akan aku bunuh di sini sekarang, bentak Robin. Saat ini dia benar-benar telah dikuasai oleh kemarahan. Baik Tuan Besar. Kata James sambil menggigil ketakutan dan segera menarik tangan Tuan Aaron untuk segera meninggalkan tempat itu. Tak lama setelah James membawa Tuan Aaron menuju ruang tahanan di bagian yang paling rahasia di villa itu, Robin pun segera menuju ke arah pesawat telepon dan mulai menekan nomor. Setelah panggilan terhubung, dia mendengar suara lelaki di ujung telepon dengan nada menjilat berkata, "Halo Tuan Ramsay, ini aku Robin. Panggil aku dengan sebutan Tuan Besar. Saat ini aku telah menjadi kepala keluarga Patrick. Segera datang kemari dan aku akan mengangkatmu sebagai pembantuku di sini mulai hari ini," kata Robin. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Robin, Ramsay sangat bersemangat. Dia dengan tergesa-gesa berkata, "Segera Tuan. Ramsay akan segera datang dan akan mengabdikan diri kepada Anda." "Bagus. Segeralah datang ke sini. Aku ingin merundingkan sesuatu yang sangat penting kepadamu." "Baik Tuan. Saya akan segera menemui Anda," kata Ramsay singkat. Dia sangat bersemangat pagi ini. Bagaimana tidak, sejujurnya dia sangat iri terhadap James yang telah lama berada di sisi Tuan Aaron. Terhitung bahwa kepala pelayan James telah bekerja selama 40 tahun dalam keluarga Patrick. Oleh sebab itulah mengapa Ramsay sangat ingin Robin segera menjadi kepala keluarga Patrick, tak lain adalah agar dia bisa menjadi kepala pelayan sekaligus kepala pengawal di villa keluarga Patrick. Dan sepertinya pagi ini dia mendapat hidangan sarapan yang telah dia impikan selama kurang lebih 15 tahun ini. "Mimpi apa aku tadi malam?" pikirnya dalam hati sambil menepuk-nepuk pipinya. "Aku harus segera menemui Tuan Muda." Tidak lagi. Dia sudah menjadi Tuan Besar. Hahaha. Dia telah menjadi Tuan Besar. Berarti akan semakin banyak pundi-pundi uang yang akan masuk ke dalam rekeningku. Benar-benar penantian yang tidak sia-sia, katanya dalam hati dengan senyum licik. Ramsay segera mempersiapkan diri bersama beberapa anak buahnya yang setia mengawal dan berada di sisinya selama ini. Tak berapa lama setelah itu, iring-iringan mobil segera meninggalkan rumah besar miliknya melaju dengan cepat menuju ke arah Bukit Metro bagian timur. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 41. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 43. Pewaris yang hilang. Pewaris yang hilang bab 43.
Bab 43. Di halaman villa keluarga Patrick saat ini sedang ramai dikunjungi oleh orang-orang baik itu dari Metro City, Megatown maupun dari Country Home. Orang-orang yang datang ke villa ini adalah seluruh mereka yang dekat dengan Robin. Di sekitar halaman depan villa saat ini begitu banyak mobil dengan berbagai jenis dan berbaris rapi di area parkir depan villa itu. Tampak di sekitar halaman villa beberapa orang dengan wajah sangar sedang berdiri mengawal beberapa tuan mereka yang datang berkunjung ke villa ini. Dan di antara mereka adalah Ramsey, San Diego dan manajernya yaitu Nona Alice. Tujuan mereka datang ke villa ini sangat jelas yaitu, untuk memberi selamat kepada Robin yang telah menggulingkan Tuan Aaron Patrick dan mengambil alih segala urusan di keluarga Patrick. Di dalam ruangan saat ini nampak Robin yang terlihat sangat bahagia didampingi oleh anak kesayangannya Hayden. Sepertinya moodnya saat sangat baik. Dia tak henti-hentinya tersenyum dan tertawa ketika menerima ucapan selamat dari para anak buahnya itu. Terima kasih. Terima kasih. Atas kehadiran kalian di villa ini. Mulai sekarang aku adalah bos besar di sini dan kalian tidak perlu lagi sungkan karena orang tua itu tidak akan bisa lagi untuk tidak menyukai kehadiran kalian di villa ini. Kata Robin dengan tertawa lepas. Mereka yang ada di ruangan itu juga tertawa terbahak-bahak dengan wajah penuh kegembiraan. Suasana gembira ini ditambah lagi dengan adanya minuman memabukkan sehingga membuat mereka seperti orang yang lupa daratan. San Diego dan Ramsey saat ini berjalan menghampiri Robin dan berkata, "Tuan, saya San Diego mengucapkan selamat untuk Anda dan saya akan bersulang untuk Anda atas keberhasilan Anda menjadi pemimpin di keluarga Patrick." Kata San Diego lalu mengangkat gelas berisi minuman. "Tuan Robin, saya juga akan bersulang untuk Anda." Kata Ramsey juga tak mau ketinggalan. "Hahaha. Mari. Mari. Aku akan bersulang bersama kalian." Kata Robin dengan tertawa keras. Tak lama setelah itu suara dentingan gelas beradu pun menghiasi gelak tawa mereka. Setelah mereka selesai menenggak minuman keras di dalam gelas masing-masing, Robin yang masih memegang gelas itu pun berkata, "Ramsey dan kau San Diego. Aku ada kabar baik untuk kalian dan juga aku ada tugas untuk kalian kerjakan. Aku berharap kalian akan dapat melakukannya untukku." Kata Robin sambil melirik ke arah kedua bawahannya itu. "Silahkan Anda katakan Tuan. Saya akan dengan sangat senang hati akan melakukan perintah dari Anda." Kata Ramsey masih dengan wajah yang gembira. "Iya Tuan. Katakan kepada kami berita baik apa yang Tuan dapatkan pagi ini." Kata San Diego menimpali. Dia sepertinya tidak sabar untuk melakukan tugas pertama dari Robin semenjak dia menjadi tuan besar di keluarga Patrick. Baginya, jika dia bisa terus menjilat dan membuat hati Robin suka, maka segala tidak tanduknya akan mendapat dukungan langsung dari keluarga Patrick. Dan dia tidak perlu khawatir lagi jika ada orang-orang yang memiliki sedikit pengaruh yang tidak suka padanya. Saat ini Robin menatap ke arah mereka dan berkata, "Aku telah mendapat kabar dari seorang bawahan tentang Jerry William." Robin sengaja menggantung perkataannya untuk memancing reaksi dari orang-orang yang berada di tempat itu. "Maksud Tuan, apakah itu Jerry William anak Wilson?" Tanya Ramsey dengan cepat. "Betul. Dia adalah Jerry yang aku maksud." Kata Robin sambil meletakkan gelasnya di atas meja. Anak itu. Apakah dia masih hidup?"
Dia benar-benar telah cukup banyak menyusahkan kita. Bayangkan saja. Kita telah mencarinya selama 22 tahun dan tak terhitung sudah berapa banyak anak buahku yang hilang tak kembali setelah memasuki New Village. Kata San Diego yang tiba-tiba merasa marah mendengar tentang Jerry ini. Tenang. Tenang. Saat ini aku telah mendapat informasi dari seorang bawahan yang ditugaskan menyelinap di dalam kelompok yang dipimpin oleh Ronald. Dan orang itu mengatakan bahwa Jerry ini saat ini sedang menjalani pendidikan di Golden University. Apa tuan? Golden University? Tanya San Diego dengan terkejut. Iya. Kenapa? Apakah kau pernah berurusan dengan orang-orang dari Star Hill? Tanya Robin sambil menyipitkan matanya. Benar tuan. Beberapa hari yang lalu ada seorang mahasiswa. Dia sebenarnya warga Country Home. Hanya saja dia kuliah di Golden University. Dia telah meminjam sejumlah uang dengan bunga yang tinggi kepada perusahaan arsen milikku, kata San Diego. Mungkin kau bisa menggunakan orang ini untuk mencari tahu siapa Jerry ini sebenarnya. Ini karena aku tidak dapat menghubungi mata-mata yang aku kirim untuk menyelidiki lebih lanjut. Ada kemungkinan bahwa kedoknya telah terbongkar. Kata Robin dengan raut wajah kesal. Itu cukup berat tuan. Kemungkinan anak itu tidak bisa berbuat banyak untuk membantu kita. Aku telah menyiapkan rencana untuk anak itu agar bisa menjadi sapi perahan untuk keuntungan kita tuan. Anak ini berbeda dengan orang yang berhutang lainnya. Anda tahu tuan, semenjak Arslan telah pergi, kita bahkan tidak memiliki lagi jago yang bisa diandalkan. Kata San Diego sambil menarik nafas berat. Lalu, apa rencana kalian untuk memuluskan pekerjaan ini? Ingat San Diego. Kita telah banyak membuang tenaga sia-sia untuk bocah ini. Tinggal selangkah lagi dan aku tidak mau mendengar kata-kata gagal lagi dari kalian. Sentak Robin memperingatkan. Tuan, kata Ramsay menyela pembicaraan mereka. Menurut saya, mengapa tidak kita kirim saja orang-orang kita untuk menyamar sebagai mahasiswa pindahan ke Star Hill untuk memata-matai anak itu? Kata Ramsay memberikan saran. Masuk akal. Kata Robin sambil menggaruk dagunya yang tak gatal. Lalu dia melanjutkan. Menurutmu, apakah ada di antara anak buah kalian seorang mahasiswa? Aku bahkan melihat sebagian besar dari anak buahmu berumur di atas 30 tahun dan kebanyakan dari mereka hanya bisa membaca. Apa kau kira Golden University itu adalah universitas kacang goreng yang bisa seenaknya saja keluar masuk? Tanya Robin dengan sinis. Tuan, mengapa Anda lupa bahwa Anda memiliki dua orang putra yang sangat berbakat? Di sisi kiri Anda ada Ivan dan di sisi kanan Anda ada Hayden. Apakah Anda mengira bahwa mereka tidak layak masuk ke Universitas Golden itu? Kata Ramsay kembali menjilat. Dia sengaja mengangkat sedikit hati Hayden agar anak itu bisa berpihak kepadanya. Padahal dia sangat tahu hanya Ivan yang paling cerdas dan tidak manja. Sedangkan Hayden, anak yang terlahir dalam buayan yang terbuat dari emas. Terpijak duri sedikit saja dia akan membuat satu keluarga akan pontang-penting karena tangisannya yang cengeng. Mendengar Ramsay memuji dirinya membuat cuping hidung Hayden kembang kuncup. Dia yang senang mendapat pujian segera menghampiri ayahnya dan berkata, "Ayah, biar aku saja yang pergi untuk menemukan Jerry itu."
Aku yakin akan dengan mudah menyeretnya untuk menyerahkan nyawa murahannya itu kepada Anda. Kata Hayden dengan membusungkan dada. Tidak. Kau harus tetap berada di sampingku. Aku bahkan tidak bisa tidur kalau belum memastikan bahwa kau dalam keadaan baik-baik saja. Kata Robin sambil menggelengkan kepala berulang-ulang. Melihat kemanjaan yang ditunjukkan oleh Hayden membuat San Diego dan Ramsay saling bertukar pandang. Tuan, jika begitu sebaiknya kirim saya Tuan Muda Ivan untuk melakukan misi mencari informasi ini. Dia adalah pemuda yang berbakat dan pintar. Dia pasti bisa dengan mudah melakukannya. Kata Ramsay dengan sangat antusias. Memang benar kata kalian itu. Ivan adalah orang yang cocok untuk menjalankan misi ini. Tapi aku khawatir karena dia memiliki hati yang sangat jujur. Andai dia akan bertarung, maka dia hanya akan bertarung dengan terbuka. Dia sedikit pun tidak memiliki akal yang licik. Benar-benar seperti ayahku. Kata Robin menarik nafas panjang. Tuan, kita tidak memiliki kandidat yang tepat. Lagi pula kenapa tidak mencoba? Dan saya akan mengirim beberapa anak buah untuk membantu Tuan Muda Ivan. Kata Ramsay meyakinkan. Baiklah jika begitu. Dengarkan kalian semua yang ada di sini. Tutup mulut kalian rapat-rapat dan jangan sampai Ivan tahu bahwa aku telah menggulingkan kakeknya. Jika dia sampai tahu, maka rencana kita ini akan berantakan. Kata Robin memperingatkan anak buahnya yang ada di ruangan itu. Kami mengerti Tuan. Kata mereka serentak. Bagus. Jika sudah diputuskan begitu, maka kalian boleh bubar dan aku akan mengatur kepindahan Ivan untuk menjadi mahasiswa di Golden University. Robin mungkin bisa menyembunyikan masalah dalam keluarga Patrick dari pengetahuan Ivan. Namun dia tidak akan bisa mencegah keluarga kaya lainnya yang memiliki 1000 mata untuk tidak mengetahui apa yang terjadi dalam keluarga Patrick. Berita tentang Robin yang telah mengkudeta kekuasaan Aaron Patrick sebagai kepala keluarga telah menggoncangkan 3 keluarga besar lainnya. Seperti yang terjadi di keluarga Walker saat ini bahwa berita yang mereka terima dari mata-mata mereka cukup membuat Tuan Jason Walker terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Robin memiliki keberanian untuk menggulingkan ayahnya sendiri. Berita lain yang dia dapatkan dari mata-mata itu juga berkata bahwa Robin yang selama ini telah menghabiskan banyak usaha untuk melacak keberadaan anak mendiang Wilson juga telah menerima informasi bahwa anak itu saat ini sedang menjadi mahasiswa di Golden University dan Robin telah mengirim anak tidak sahnya untuk mencari informasi lebih banyak lagi tentang anak mendiang Wilson ini. Ini pasti ambisi Robin yang memang ingin menghancurkan keluarga William. Robin ini benar-benar memiliki hati iblis. Aku harus memantau setiap keadaan. Bukan mustahil setelah keluarga William dan Smith dapat dia hancurkan, setelah itu dia akan mengalihkan perhatiannya ke keluarga Walkerku. Tidak. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku harus membuat langkah pencegahan. Kata Tuan Jason dalam hati. Berpikir begitu, Tuan Jason Walker mulai berinisiatif untuk mengirim salah satu dari cucunya untuk mengikuti jejak Ivan yaitu menjadi mahasiswa pindahan ke Golden University. Saat ini, hal sang sama juga sedang menjadi topik pembahasan di keluarga William dan juga keluarga Smith. Saat ini Tuan William langsung yang menelepon Tuan Smith untuk membahas beberapa hal.
Tuan William melangkah menuju meja kecil di samping sofa di mana di atasnya terletak pesawat telepon. Dia segera mengangkat gagang dan mulai menekan angka untuk menelepon besannya yaitu Tuan Smith. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya telepon pun tersambung dan terdengar suara yang sangat dia kenal. King. Hahaha. Sudah lama kau tidak meneleponku. Aku pikir kau telah melupakan aku. Kata Tuan Smith terkekeh di seberang telepon. Ah kau Leon. Aku justru menunggumu untuk meneleponku. Ini karena aku telah mendengar bahwa kau telah melakukan banyak perkara besar beberapa hari belakangan ini. Hehehe. Bukan perkara besar King. Ini hanya sebuah usaha untuk mendidik seorang cucu agar terbiasa dengan hal-hal besar dan melatihnya untuk memikul segala urusan kita di masa depan King. Kata Tuan Smith kembali terkekeh. Kau curang denganku Leon. Sejak kapan kau pandai berahasia denganku? Aku dapat menebak dengan benar. Namun ada hal-hal yang harus aku ketahui langsung dari bibirmu. Sekarang katakan, apakah kau telah menemukan di mana keberadaan cucu kita itu? Tanya Tuan William. Seharusnya kau lebih peka terhadap keadaan di villa tempat tinggalmu King. Aku khawatir bahwa dinding dan lantai villamu memiliki telinga yang bisa mendengar dan mulut yang bisa berbicara. Kata Tuan Smith sengaja memakai bahasa hiasan. Mendengar apa yang diucapkan oleh besannya itu membuat Tuan William menghela nafas dalam-dalam. Kau benar Leon. Aku bahkan telah lama merasakan bahwa adanya mata-mata dalam keluargaku. Hanya saja aku tidak memiliki bukti yang kuat untuk membongkar kedoknya. Jangan katakan apa-apa lagi King. Jika waktunya tiba, aku akan mengajakmu untuk bertemu dengan permata hati kita itu. Tapi ingat King, jangan bahas ini lagi. Kata Tuan Smith memperingatkan. Baiklah. Sekarang apa kau telah mendengar bahwa Aaron si bocah bandel itu telah disekap oleh anaknya sendiri di dalam ruang tahanan? Tanya Tuan William. Oh. Kau juga telah mendengar kabar dari keluarga Patrick juga rupanya. Iya. Aaron si bocah bandel itu berakhir dengan sangat menyedihkan. Dia saat ini mungkin sangat menderita sekali. Kata Tuan Smith. Ada rasa prihatin dari nada bicaranya. Untuk saat ini mungkin hatinya lah yang sangat sedih. Aku tahu bocah bandel itu sangat kuat. Tidak mudah untuk membuatnya frustasi. Namun kali ini berbeda. Dia dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Sungguh keterlaluan. Geram Tuan William. Sebenarnya mengapa kedua tuan besar ini memanggil Tuan Aaron sebagai bocah bandel? Ini tak lain adalah ketika bersekolah dulu, Aaron muda saat itu sangat gemar berkelahi dan sangat suka mencari masalah. Bahkan bisa dikatakan jika sehari saja dia tidak mendapat masalah, maka seluruh tubuhnya akan merasa gatal. Mereka berempat dulu sering mendapat hukuman gara-gara ulah Aaron. Sampai ketika mereka melanjutkan sekolah menengah atas, Ayah King dan Ayah Leon memisahkan mereka dan sejak saat itulah mereka menjadi sedikit agak renggang. Namun ketika mendengar bahwa Aaron mengalami masalah begini, maka mereka dapat merasakan keprihatinan terhadap Aaron. Walau bagaimanapun mereka tahu jika Robin menjadi penguasa dalam keluarga Patrick, maka peperangan tidak dapat dihindarkan lagi. Ini karena mereka sudah tahu cara kerja Robin. Dia akan melakukan apa saja demi ambisinya. King. Aku dengar bahwa Robin telah mengutus anak tidak sahnya untuk mencari keterangan keberadaan cucu kita.
Aku khawatir ini ada hubungannya dengan tertangkapnya mata-mata bernama Pero kemarin oleh Ronald. Jadi, bagaimana menurutmu King? Tanya Tuan Smith dengan nada khawatir. Ini juga yang ada dalam pikiranku. Leon, kau harus mengutus seseorang untuk menjaga cucu kita. Cari anak muda yang bisa kau masukkan menjadi mahasiswa di tempat cucu kita menimba ilmu. Dan aku juga secara pribadi akan mengirim anak kepala pelayan keluargaku untuk menjaga cucu kita dari bahaya. Kata Tuan William. Maksudmu anak Leonard? Oh ya, aku lupa kalau dia memiliki anak bungsu yang kalau aku tidak keliru tentunya beberapa bulan lebih muda dari cucu kita. Siapa nama anak itu King? Tanya Tuan Smith dengan bersemangat. Kevin. Nama anak itu adalah Kevin. Dia anak yang setia dan penurut. Sama seperti ayahnya. Hanya saja dia sedikit lucu dan tidak pernah serius. Aku sama sekali tidak pernah melihat dia marah seumur hidupnya. Namun untuk masalah otak, anak ini sangat pintar. Aku hanya ragu apakah dia bisa melindungi cucu kita atau tidak. Kata Tuan William penuh keraguan. King, kau belum kenal siapa cucu kita. Aku beritahukan padamu ya, bahwa cucu kita itu telah digembleng oleh Draco sejak umur 8 tahun. Kau tentu tahu sepak terjang Draco ini bukan? Kata Tuan Smith sambil sedikit menyombongkan diri. Maksudmu Draco adik angkat Wilson? Apakah dia masih hidup? Sudah lama sekali aku tidak mendengar kabar anak itu. Kata Tuan William penasaran. King, dia masih hidup dan tak lama lagi kau akan mendengar lagi sepak terjangnya di dunia bawah tanah. Saat ini aku telah merekrutnya ke dalam timku dan dia menerima atas dasar ingin melindungi Jerry seperti waktu dia menjadi pengawal bayangan untuk Wilson. Namun apa hendak dikata? Takdir berkata lain untuk menantuku itu. Kata Tuan Smith dengan sedih. Sudahlah Leon. Jangan kau ungkit lagi kisah lama. Itu akan membuat luka lamaku kembali berdarah. Begini saja. Kau atur seseorang untuk melindungi cucu kita dan aku akan mengirim Kevin anak Leonard ini untuk menemani cucu kita. Baiklah King. Aku akan segera mengaturnya. Oh ya. Kau juga harus bersabar King. Jangan coba-coba untuk menemui cucu kita itu. Jika waktunya tiba, aku sendiri yang akan mempertemukan kalian. Ini aku lakukan agar identitasnya tidak segera terbongkar. Kau harus berusaha terlebih dahulu menangkap pengkhianat yang ada dalam keluargamu. Atau dia akan semakin membuat keluargamu terpuruk. Kata Tuan Smith kembali menasehati Tuan William. Iya. Namun aku sudah terlalu tua untuk hal ini. Sedangkan untuk tugas sebagai kepala keluarga telah aku serahkan kepada Jackson. Biarlah dia yang mengurus ini. Suatu saat aku yakin ini akan terungkap oleh Jerry sendiri. Ketika itu terjadi, aku akan menyerahkan pengkhianat itu kepadanya untuk menentukan hukuman apa yang paling tepat untuknya. Baiklah jika begitu King. Kita sudahi dulu obrolan kita ini. Aku akan segera mencari seseorang yang dapat dipercaya untuk menjadi pengawal secara diam-diam untuk cucu kita. Jika sudah diputuskan begitu, maka aku akan menunggu kabar darimu. Kata Tuan William sambil meletakkan gagang telepon untuk mengakhiri panggilan. Bersambung. Yang hilang. Hilang. PPEWARIS yang hilang bab 44. Bab 44.
Sore ini di asrama lelaki tampak Rico sedang fokus dengan ponselnya. Jerry yang melihat Rico begitu serius segera menghampiri dan bertanya, "Apa yang membuatmu begitu serius, Rico?" Tanya Jerry penasaran. "Oh, ini Jerry, aku lagi melihat-lihat lowongan kerja di internet. Siapa tahu ada lowongan kerja di sekitar kawasan yang tidak jauh dari kampus kita ini." Jawab Rico tanpa berpaling dari layar ponselnya. "Apakah kemarin kamu belum mendapatkan pekerjaan, Rico?" Tanya Jerry. Rico hanya menggeleng lesu. Susah mencari pekerjaan, Jerry. Apalagi yang separuh waktu, karena yang dibutuhkan adalah sepenuh waktu. Aku mana bisa kerja 12 jam. Kata Rico sambil menghela nafas berat. Jerry, kenapa tidak kau berikan saja kartu nama yang diberikan oleh Tuan Ronald kemarin itu? Siapa tahu dia bisa menerima Rico untuk bekerja di restoran mereka. Kata Daniel menyela obrolan mereka. Aku tahu Daniel. Tapi kau harus ingat. Tuan Paul itu adalah ayahnya Anton. Aku khawatir kalau Anton mengetahui ini, dia pasti akan mempersulit Rico. Kau kan tahu kalau kita ini selalu dianggap musuh oleh mereka kecuali Herman. Kata Jerry mengingatkan. Berikan saja padaku, Jerry. Kalau belum dicoba, mana kita tahu. Aku akan berusaha untuk menahan kesabaran agar tidak mengganggu pekerjaanku. Kata Rico dengan mantap. Jerry sedikit agak ragu. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain memberikan kartu nama itu kepada Rico. Saat ini dia sangat ingin membantu Rico. Tapi, dia sendiri tidak tahu pekerjaan seperti apa yang cocok untuk Rico. Dia juga bahkan tidak pernah menginjakkan kakinya ke perusahaan yang telah diberikan oleh kakeknya itu. Jadi, untuk saat ini dia bingung harus dengan cara apa membantu Rico. Ini kartu namanya Rico. Dan jangan lupa ketika kau menghubunginya, katakan bahwa Tuan Ronald yang memberikannya kepadamu. Kata Jerry. Rico mengambil kartu nama itu dan melihat di bagian bawah tertera nomor telepon. Namun sebelum sempat dia membuat panggilan, ponsel Jerry telah lebih duluan berdering. Kalian di sini dulu. Aku akan keluar untuk menelepon. Kata Jerry kepada sahabatnya itu. Dia sengaja menjauhi sahabatnya itu karena dia melihat di layar ponsel saat ini tertera nama pemanggil yaitu Barry. Setelah sampai di luar kamar, Jerry buru-buru menjawab panggilan itu. Halo Tuan Barry. Ada apa Anda meneleponku? Apakah ada sesuatu yang penting? Tanya Jerry. Tuan muda. Apakah Anda sedang sibuk saat ini? Jika Anda memiliki waktu, saya ingin bertemu dengan Anda untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting untuk Anda ketahui. Kata Tuan Barry di ujung telepon. Aku memang tidak ada kegiatan sore ini. Tapi, apakah Anda tidak bisa berbicara di telepon saja? Tanya Jerry dengan heran. Tuan muda, ini adalah masalah yang sangat serius. Ada terlalu banyak hal yang harus saya sampaikan dan ada banyak hal yang harus kita diskusikan. Ini karena, sebagai pemilik Vogue, walau bagaimanapun keputusan akhir ada di tangan Anda, dan ini tidak bisa dibicarakan melalui telepon. Kata Barry dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Baiklah. Aku bersedia dan pukul berapa kau akan menjemputku? Tanya Jerry. Saat ini juga saya akan pergi ke asrama di mana Anda tinggal Tuan muda. Kata Barry penuh semangat. Jangan.
Sebaiknya aku menunggumu di luar gerbang kampus saja. Jika aku belum sampai, maka kau harus menungguku, kata Jerry. Bagi dirinya, jelas dia menolak usulan Barry yang ingin langsung menjemputnya di asrama. Walau bagaimanapun dia masih ingin merahasiakan identitasnya. Jika Barry datang dan menjemputnya, jelas akan menarik banyak perhatian dan ketika teman-temannya tahu, maka akan sangat sulit untuk menjelaskannya. Karena tidak mungkin hanya karena Jerry telah menyelamatkan anak Tuan Barry membuat Barry terus-terusan merasa terhutang budi. Bukankah dia tega membayarnya di Jewel Star kemarin? Dan ini pasti akan menimbulkan kecurigaan di hati ketiga sahabatnya itu. Baiklah Tuan Muda. Kalau begitu aku akan menuruti kemauan Anda saja, kata Barry menyerah. Tak berapa lama kemudian panggilan itu pun diakhiri. Setelah selesai dengan panggilan singkat itu, Jerry segera kembali ke kamarnya. Baru saja dia masuk, nampak Rico dengan sangat gembira berteriak kepadanya. "Jerry, terima kasih untuk sepatu ini," kata Rico menyeringai senang sambil menenteng sepatu yang tak lama tadi diberikan oleh Daniel kepadanya. Terlihat di tangannya saat ini sepasang pakaian bermerek dan sepasang sepatu Louis Vuitton yang harganya tidak murah. Selama ini baik Rico maupun yang lainnya hanya bisa bermimpi memiliki sepatu kasual bermerek seperti itu. Namun sekarang bukan mimpi lagi. Daniel dan Ryan telah menceritakan semua kepadaku tentang orang kaya itu. Kau hebat Jerry. Dan kau juga tidak melupakan aku, kata Rico dengan mata berkaca-kaca. Ah, itu bukan masalah besar, kata Jerry sambil tersenyum. Sudah sewajarnya sesekali kita merasakan memakai pakaian yang dipakai oleh anak orang kaya. Iya. Tapi jika bukan karena dirimu, mungkin ini hanya mimpi. Kau telah membantuku cukup banyak kali ini. Pertama kau memperkenalkan orang kaya yang sanggup membeli aset keluargaku bahkan 2 kali lipat dari harga yang ditetapkan. Saat ini, kau bahkan membelikan aku sepasang pakaian dan sepatu bermerek. Ini akan aku pakai nanti ketika ibuku keluar dari rumah sakit, kata Rico penuh semangat. Baiklah jika begitu. Itu juga rencana yang bagus, kata Jerry. Oh iya. Aku harus pergi dulu sore ini. Ini karena aku ada janji dengan seseorang. Dan mungkin akan kembali agak malam, kata Jerry kepada sahabatnya itu. Aku juga akan pergi Jerry. Tuan Paul yang memiliki restoran di Mountain Lotus telah menerima aku untuk bekerja separuh waktu di sana. Ini karena dia mengetahui bahwa aku mendapatkan informasi kontaknya dari Tuan Ronald, kata Rico penuh semangat. Oh, baguslah jika begitu, kata Jerry juga nampak bersemangat. Lalu dia menimbang-nimbang sejenak dan berkata, Rico, berangkatlah bersamaku. Aku akan meminta Tuan yang memiliki janji bertemu denganku untuk mengantarmu ke restoran Paul, kata Jerry menawarkan. Wah, itu sangat baik. Kau membantuku sekali lagi dengan tumpangan Jerry. Dengan begini aku bisa menghemat ongkos, kata Rico lalu segera menuju lemari pakaiannya dan mulai bersiap-siap untuk berangkat. Melihat Rico begitu bersemangat, Jerry juga tampak sangat senang melihat sahabatnya itu. Dia juga segera bersiap-siap untuk menunggu Tuan Barry yang akan menjemputnya tidak lama lagi. Setelah mereka selesai berpakaian dengan rapi,
Jerry dan Rico pun berpamitan dengan Ryan dan Daniel lalu berjalan menuju gerbang kampus dan duduk di sana menunggu jemputan yang dikatakan Jerry tadi. 10 menit berselang dari arah Lotus Road meluncur iring-iringan mobil Rolls-Royce yang melaju menuju gerbang kampus Golden University. Iring-iringan mobil mewah itu berhenti tepat di mana Jerry dan Rico sedang duduk di seberang pagar tak jauh dari pos security. Saat ini Rico dengan sedikit gugup bertanya kepada Jerry. "Jerry, siapa mereka ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi di kampus kita?" Tanya Rico sedikit gugup. "Aku juga tidak tahu," kata Jerry sambil menarik tangan Rico untuk berdiri dan segera berlalu dari tempat itu. Namun sebelum mereka berdua melangkah pergi, satu suara telah memanggil nama Jerry dan buru-buru berlari ke arahnya. "Tuan, mohon tunggu sebentar," kata orang yang menghampirinya itu. Jerry dan Rico saling bertukar pandang. Mereka seperti saling bertanya antara satu sama lain melalui tatapan mata itu. Namun belum lagi mereka menemukan jawabannya, tiba-tiba pintu mobil Mercedes AMG GT 63S yang tepat berada di tengah-tengah mobil lainnya terbuka. Tak lama kemudian keluarlah lelaki setengah baya dengan temperamen yang tenang dan senyuman yang tak lepas dari bibirnya berjalan menghampiri mereka berdua. Jerry yang mengenal siapa lelaki setengah baya itu menarik nafas lega. Bagaimana tidak? Dia tadi sempat sedikit ketakutan melihat iring-iringan mobil mewah itu dan mulai menduga-duga dalam hatinya apa yang akan terjadi. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa hanya untuk menjemput dirinya saja, Barry akan melakukan konvoi dengan puluhan mobil mewah. Benar-benar berlebihan, pikir Jerry dalam hati. Barry yang saat ini melihat bahwa Jerry tidak sendirian segera mengurungkan niat untuk memanggil Jerry dengan sebutan Tuan Muda. Ini dia lakukan agar identitas Jerry tidak diketahui oleh sahabatnya itu. Setelah dia sampai di depan mereka berdua, Tuan Barry pun segera berkata, "Nak Jerry, apakah Anda telah lama menunggu di sini?" Tanya Tuan Barry dengan ramah. "Ah, tidak juga Tuan Barry. Kami juga baru saja sampai di tempat ini," kata Jerry dengan hormat. "Jika begitu, mari masuk ke mobil dan kita akan segera berangkat," kata Tuan Barry mempersilahkan. "Tuan Barry, bisakah saya meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan sahabat saya ini sampai di restoran Paul yang berada di Mountain Lotus?" Tanya Jerry dengan sopan. "Oh, boleh saja Nak Jerry. Kebetulan kita juga akan melewati jalan itu dan sahabat Nak Jerry bisa sekalian dengan kita ke restoran itu." "Tapi, untuk apa sahabat Nak Jerry ini pergi ke sana?" tanya Barry. Dia sedikit heran karena jika memang dia ingin sekedar untuk makan di restoran itu, mengapa dia tidak menawarkan Jerry untuk ikut dengannya? Tapi dia sedikit membantah dalam hatinya. Ini karena restoran Paul adalah restoran yang sangat mahal. Mahasiswa seperti Rico ini tidak akan sanggup makan di sana. Ini dinilai dari penampilan Rico saat ini yang terlihat seperti biasa-biasa saja. "Oh, itu. Sahabatku ini ingin mengajukan permohonan untuk bekerja separuh waktu di sana Tuan," kata Jerry menjelaskan. "Baiklah jika begitu Nak Jerry. Mari kita ke mobil dan segera berangkat," kata Tuan Barry kembali mempersilahkan. Rico sedikit ragu dengan tawaran itu. Bagaimanapun ini kali pertama dia menaiki mobil mewah Mercedes AMG GT 63S.
Dia saat ini seperti bermimpi. Jerry ini. Keberuntungan apa yang telah menyelimuti dirinya. Namun Rico tidak bisa berpikir terlalu lama karena saat itu Jerry telah menarik tangannya. Sesampainya mereka di mobil, seorang lelaki dengan hormat membukakan pintu untuk mereka berdua. Barry yang saat ini masih di luar segera mengambil tempat duduk di samping supir. Ini setidaknya membuat Rico sangat heran dengan sikap Tuan Barry ini. Jerry hanya acuh tak acuh saja melihat raut wajah keheranan yang ditunjukkan Rico. Tak lama kemudian iring-iringan mobil mewah itu bergerak perlahan meninggalkan depan gerbang kampus tempat mereka tadi menunggu. Sekitar 15 menit, akhirnya rombongan itu pun sampai di depan restoran besar tepat beberapa meter dari jalan utama. Paul yang melihat dan mengenali iring-iringan mobil mewah itu segera berlari-lari kecil menghampiri. Dia dengan hormat menyapa Tuan Barry dan bertanya, "Tuan Presiden, maaf kalau boleh bertanya. Dari manakah Anda dengan rombongan ini?" Tanya Paul sedikit terbungkuk. Barry yang tidak turun dari mobil hanya menurunkan kaca mobil sambil berkata, "Aku baru saja kembali dari Hill Street dan kebetulan lewat di sini." "Oh ya Paul. Ada seorang pemuda. Dia adalah mahasiswa di Golden University. Kebetulan dia ada bersamaku saat ini dan dia ingin mencari pekerjaan di restoran milikmu ini. Apakah kau masih membutuhkan seorang pelayan yang bisa bekerja separuh waktu?" Tanya Tuan Barry kepada Paul. "Oh ada Tuan. Di mana anak muda itu saat ini? Aku akan memberikannya pekerjaan yang layak di restoranku ini demi wajah Anda," kata Paul bersungguh-sungguh. "Baiklah jika sudah diputuskan begitu. Nak Jerry, suruh sahabatmu itu untuk menemui Tuan Paul sekarang. Dia telah diterima di restoran ini," kata Tuan Barry. Rico sangat bersemangat dan mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Tuan Barry. Dia segera berpamitan dengan Jerry dan keluar dari mobil mewah itu. Melihat Rico keluar dari mobil yang sama dengan Tuan Barry, ini membuat Paul merasa heran, apa hubungan Rico dan Tuan Barry. Namun dia terlalu enggan untuk bertanya dan hanya mengangguk hormat kepada Tuan Barry lalu segera membawa Rico memasuki restorannya. Sebelum Rico melangkah pergi, dia masih sempat melambaikan tangan kepada Jerry yang juga melambaikan tangan kepadanya. Rico masih tetap berdiri sampai rombongan itu menghilang dari pandangan matanya. "Rico, mari ikuti aku dan aku akan menunjukkan beberapa pekerjaan untukmu," kata Tuan Paul membuyarkan lamunannya. Rico mengangguk dan buru-buru mengikuti Tuan Paul dari belakang. Sesampainya dia di dalam restoran, Tuan Paul langsung memperkenalkan dirinya dengan beberapa staf yang bekerja di restoran itu. Selesai memperkenalkan Rico, Tuan Paul segera mengajak Rico ke arah kasir dan berkata, "Rico, mulai sekarang kau akan menjadi kasir di sini dan kau akan bekerja di sini dari pukul 3 sore sampai pukul 9 malam. Ini berlaku mulai besok dan untuk gaji bukan pertamamu, maka aku akan membayarmu $1.100 sebulan. Jika kau melakukan pekerjaan dengan baik, maka akan ada bonus tambahan buatmu. Oleh karena itu, bekerjalah dengan rajin di sini," kata Tuan Paul menjelaskan. "Terima kasih Tuan. Saya janji akan bekerja dengan sepenuh hati," kata Rico sambil membungkuk hormat. "Baiklah jika begitu. Silahkan Anda memulai pekerjaannya dan selamat bekerja,"
kata Tuan Paul. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan Rico. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 43. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 45. Pewaris yang hilang. Pewaris yang hilang bab 45. Bab 45. Iring-iringan mobil mewah itu berhenti di sebuah villa besar namun sedikit tua tepat di kawasan paling landai di bagian utara Mountain Lotus. Di halaman villa itu juga telah parkir beberapa mobil mewah dengan beberapa pengawal berdiri dengan waspada di beberapa bagian belakang dan bagian depan villa. Setelah rombongan iring-iringan mobil itu berhenti, Tuan Barry yang tidak menunggu sopir untuk membukakan pintu mobilnya segera turun dan langsung membuka pintu untuk Jerry. "Silahkan Tuan Muda," kata Tuan Barry sambil membungkuk hormat. "Terima kasih Tuan Barry," kata Jerry sambil menjulurkan kakinya untuk keluar dari mobil Mercedes itu. Setelah Jerry keluar dari mobil, dia memandang ke sekeliling dengan heran dan bertanya kepada Tuan Barry. "Tuan Barry, di mana kita saat ini?" tanya Jerry. "Tuan Muda, saat ini kita berada di Villa Teratai Smith. Ini adalah villa pribadi milik Tuan Besar. Villa ini hanya akan dihuni jika Tuan Besar berkunjung ke Mountain Lotus ini. Dan sekarang villa ini adalah milik Anda," kata Tuan Barry masih dengan sikap hormat. Jerry hanya mengangguk mendengar penjelasan dari Tuan Barry. Belum lagi Jerry melangkah, tiba-tiba dari arah dalam dan samping villa berbondong-bondong orang dengan pakaian serba hitam berjalan dan tanpa dikomandoi mereka segera membuat barisan yang sangat rapi. Jerry yang sangat takjub dengan pemandangan itu memandang dengan penuh kekaguman. Dia segera menyapu semua orang dengan pandangannya. Ketika dia memandang, dia terkejut melihat beberapa wajah yang dia kenal. "Tuan Ronald, Tuan Sham, oh apakah itu ayah angkat?" "Ya ampun. Benar, itu adalah ayah angkat," kata Jerry dalam hati. "Silahkan Anda berjalan lebih dahulu Tuan Muda," kata Tuan Barry dengan hormat mempersilahkan Jerry untuk melangkah mendahului mereka. Ketika Jerry berjalan menuju ke arah villa, semua orang yang berbaris rapi tadi membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan serentak, "Selamat datang Tuan Muda. Selamat kembali ke rumah Anda. Semoga kembalinya Anda membawa kejayaan bagi keluarga ini." Lutut Jerry sedikit menggigil mendengar gemuruh suara seperti yel-yel dari kesatuan tentara ini. Bagaimanapun dia sedikit kaku. Kakinya seperti dipaku di tempat berdirinya saat ini. Tuan Barry yang mengetahui keadaan ini sangat cepat menanggapi keadaan. Dia dengan lembut menyentuh pundak Jerry dan berkata, "Silahkan Tuan Muda. Mereka ini adalah anak buah Ronald, Sham dan saya sendiri. Mereka semua akan patuh menuruti perintah Anda," kata Tuan Barry meyakinkan Jerry. Jerry hanya mengangguk kaku saat ini. Dalam hatinya dia berkata, "Apa-apaan ini? Apakah aku sehebat ini? Untuk apa sebegini banyaknya orang? Aku bahkan tidak perlu untuk memobilisasi mereka. Apakah tidak terlalu berlebihan?" gumamnya dalam hati. Tuan Barry yang faham dengan raut wajah Jerry pun berkata, "Tuan Muda, Anda belum mengenal siapa lawan Anda dalam dunia bisnis. Mereka sangat licik dan berbahaya. Jika Anda berpikir ini terlalu berlebihan, maka dengan sangat rendah hati saya mengatakan bahwa ini masih kurang."
Saat ini Draco bahkan memiliki 2 kali lipat anak buah yang berada di bawah kekuasaannya. Dia telah bergerak ke segala penjuru mengumpulkan para anak buahnya yang tercerai-berai ketika dulu dia menghilangkan diri. Dan kini mereka telah kembali dan mendirikan nama besar Dragon Empire yang dulu sangat terkenal di negara ini. Kata Tuan Bari menjelaskan dengan panjang lebar. Apakah ini tidak berlebihan? Aku hanya ingin menjalankan perusahaan yang diberikan kakek kepadaku. Bukan untuk berperang. Kata Jerry merasa kurang setuju. Dulu mendiang ayahmu juga berpikiran seperti dirimu saat ini. Namun apa yang terjadi? Dia bahkan meninggal karena ditembak oleh orang suruhan dari saingan bisnisnya di salah satu lampu merah menuju Bukit Metro. Kami tidak akan menganggap enteng peristiwa berdarah itu dan akan melindungi Anda dengan nyawa kami. Bagaimanapun hanya Anda yang tersisa dari keluarga Smith kita dan satu-satunya anak Tuan Wilson dan Nona tertua Elena. Pepatah mengatakan bahwa orang waras tidak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Kata Tuan Bari tegas. Mendengar kesungguhan dari kata-kata Tuan Bari, Jerry hanya mengangguk ringan dan kembali melangkah dengan mantap. Dengan gaya berjalan diatur setenang mungkin, Jerry terus melangkah melewati mereka yang berbaris dengan rapi itu. Namun ketika dia sampai kepada Draco, dia tidak tahan untuk tidak berhenti dan segera memeluk ayah angkatnya itu. "Ayah," kata Jerry sambil menangis. Melihat Jerry yang mendadak seperti anak manja membuat Draco tidak senang. "Berhenti menangis Jerry. Atau aku akan memanggilmu dengan sebutan lelaki yang gagal," kata Draco dengan tatapan tajam. Mendengar Draco akan memanggilnya dengan sebutan lelaki yang gagal membuat darah muda dalam dirinya mendidih dan dia segera melepaskan pelukannya. "Aku bukan lelaki yang gagal ayah. Aku cukup jantan untuk sebuah sebutan rendah seperti itu," kata Jerry yang kini mulai berdiri tegak dengan angkuh. Draco segera menepuk pundak Jerry dan berkata, "Jaga sikapmu ketika bertemu denganku di hadapan orang lain. Walau bagaimanapun ada batas antara seorang atasan dan bawahan. Jaga wibawahmu atau kau tidak akan dihormati oleh anak buahmu ketika melihat kelemah lembutan hati yang kau miliki. Kau boleh bertimbang rasa. Tapi kau tak boleh lemah. Ingat itu baik-baik. Atau aku secara pribadi akan menghukummu dengan mengangkat air turun naik sungai Hill Street sampai 300 putaran," bisik Draco ke telinga Jerry yang membuat Jerry segera merinding. Jerry sangat ingat bagaimana Draco membentuk fisiknya dengan cara turun naik membawa 1 tong air dari sungai ke rumah dan dari rumah mi sungai 20-50 putaran. Tak hanya air. Dia bahkan sering turun naik tebing sungai dengan memikul potongan kayu balak yang besar di pundaknya. Tak heran jika Jerry sangat ketakutan mendengar kata 300 putaran itu, dan dia kini semakin memasang wajah tegas. Jerry tidak menghiraukan Draco lagi. Dia kini segera memasuki villa diikuti oleh Tuan Bari, Ronald, Sham, Draco dan Austin. Sesampainya di dalam villa, Tuan Bari segera mempersilahkan Jerry untuk duduk di kursi yang biasa diduduki Tuan Smith ketika melakukan meeting atau pertemuan semacamnya. Saat ini tidak ada yang berani duduk di kursi mereka sebelum Jerry duduk. Jerry memandangi wajah mereka semua satu persatu lalu segera duduk di kursi milik kakeknya itu. Setelah mereka melihat Jerry telah duduk, maka mereka pun mulai duduk.
Saat ini Tuan Barry mengambil posisi di samping kanan Jerry dan dia pun duduk. Sebagai orang yang memegang jabatan presiden, maka wajar jika Tuan Barry duduk di sebelah kanan pemilik perusahaan. Selamat petang tuan-tuan dan semua yang hadir di sini hari ini. Terus terang bahwa aku tidak menyangka bahwa Tuan Barry akan membawaku ke villa ini untuk bertemu dengan Anda semua. Bukankah kalian tahu bahwa aku belum siap secara terbuka untuk mengambil alih kendali dalam perusahaan ini? Aku rasa tidak perlu lagi mengulangi kalimat yang sama berkali-kali. Dan jujur saja aku masih bertanya-tanya dalam hati, mengapa Tuan Barry berinisiatif mengadakan pertemuan ini? Kata Jerry yang kini mulai terlihat raut kebengisan di wajahnya. Semua yang hadir di ruangan itu merasa ngeri melihat ekspresi wajah itu. Ini terutama Draco. Selama 14 tahun dia telah hidup bersama dengan Jerry. Namun dia tidak pernah melihat Jerry dengan ekspresi wajah bengis nan dingin seperti itu. Tuan Barry yang saat ini sebagai motor bagi pertemuan ini segera berdehem sebelum berkata. Seperti yang saya katakan di telepon tadi, bahwa ada hal-hal yang sangat mendesak untuk kita bahas bersama dan semoga dengan adanya kerjasama dari semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pertemuan ini, akan dapat memberikan pandangan-pandangan yang brilian bagi sebuah keputusan yang akan diambil. Kata Tuan Barry berhenti sejenak lalu melanjutkan. Saat ini banyak terjadi pergolakan di dalam tubuh beberapa keluarga yang diakibatkan oleh perang bisnis yang tak akan ada habisnya ini. Seperti kita ketahui, bahwa atas informasi dari Tuan Muda, kami bisa menangkap seorang mata-mata yang telah disusupkan oleh seseorang yang mungkin adalah musuh bisnis kita selama ini. Ekoran dari masalah ini telah membuat di antara kita saling mencurigai antara satu sama lain. Ini jelas adalah taktik dari musuh untuk melemahkan kita dari dalam. Tidak lebih dari beberapa jam kemudian setelah kami berhasil menangkap pengkhianat ini, kabar baru datang dari keluarga Patrick di Metro City bahwa anak tertua dari keluarga itu telah menggulingkan kekuasaan ayahnya sebagai kepala keluarga dan telah mendeklarasikan dirinya sebagai kepada keluarga yang baru. Apakah kalian tidak membayangkan betapa berbahayanya orang licik ini? Dan ada beberapa informasi lagi yang dapat dipercaya bahwa keluarga Patrick dan keluarga Walker akan mengutus anak mereka untuk pindah ke Golden University demi mencari keberadaan Tuan Muda kita. Kata Tuan Barry menjelaskan semua yang dia ketahui dari beberapa orang yang telah dia susupkan ke dalam keluarga Patrick dan Walker. Mendengar semua penjelasan dari Tuan Barry, Jerry yang dari tadi dengan khusyuk mendengarkan tak dapat mengendalikan keterkejutannya. Yang pertama-tama dia lakukan adalah memandang ke arah Ronald. Paman Ronald. Di mana pengkhianat itu saat ini? Tanya Jerry. Tuan Muda, saat ini pengkhianat itu berada di ruang bawah tanah hotel di Mountain Lotus. Kata Ronald. Suruh seseorang untuk menjemputnya dan bawa dia ke hadapanku sekarang juga. Perintah Jerry. Mendengar perintah dari tuan mereka, Ronald segera memandang ke arah Austin. Austin yang mengerti arti tatapan Ronald segera membawa beberapa anak buahnya untuk menjemput Pero si pengkhianat yang saat ini berada dalam tahanan di bawah tanah Hotel Lotus. Setelah Austin pergi, Jerry kemudian berdiri dan berkata, menurut apa yang dikatakan oleh Tuan Barry tadi, dapat dipastikan bahwa akan terjadi perubahan besar dalam peta bisnis di hari yang akan datang. Tindakan dari Robin ini akan memicu pro dan kontra di antara keluarga bawahan yang mendukung Tuan Aaron selama ini.
Kalian semua yang ada di sini dengarkan perintahku. Kirim mata-mata sebanyak mungkin untuk menggali informasi sedalam-dalamnya tentang siapa saja yang pro dan kontra terhadap Robin. Ketika kita sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang semua itu, maka tarik mereka ke dalam barisan kita. Tapi ingat, ini harus dilakukan secara serentak agar kita dapat menghindari mereka untuk melakukan dialog sesama mereka. Aku khawatir jika tawaran yang kita berikan kepada mereka dilakukan secara bertahap, ini akan dapat membuat mereka memasukkan mata-mata mereka dengan dalih mereka adalah orang yang tidak suka terhadap Robin. Namun siapa tahu bahwa mereka adalah mata-mata Robin yang sengaja dikirim untuk menyiasati kekuatan kita yang akan menggunting dalam lipatan. Ingat, ketika kalian akan bergerak melakukan penawaran kepada mereka untuk bergabung kepada kita, maka kalian harus menentukan hari dan tanggalnya lalu lakukan secara bersamaan. Lantik orang-orang yang bijak dalam hal-hal keahlian dalam berdiplomasi dengan tujuan supaya mereka bisa melobi keluarga-keluarga ini agar mereka yakin dengan niat kita. Ketika langkah ini berhasil, maka kita akan mendapat keuntungan dari situasi yang diciptakan oleh Robin sendiri. Kita harus bisa mengambil inisiatif pendekatan seperti ini terhadap mereka. Andai pun tidak mendapatkan keuntungan, maka kita tidak rugi karena kita telah dapat mengikis kekuatan keluarga Patrick secara signifikan. Walau bagaimanapun, tidak akan ada sebuah perusahaan yang mampu berdiri sendiri tanpa adanya investasi dan suntikan dana dari pengusaha kecil dan besar lainnya. Aku ingin melihat bagaimana nilai saham dan nilai pasar perusahaan mereka menurun dengan pesat. Jika sudah begitu, maka mereka akan datang mencari kita untuk memberikan penawaran kerja sama dalam berbagai bentuk. Akan ada janji-janji keuntungan yang akan mereka iming-imingkan kepada kita. Aku yakin mereka akan menjual nama besar mereka kepada perusahaan yang masih baru seperti Future of Company milik kita ini. Saat itu terjadi, aku akan mencekik mereka dengan berbagai peraturan yang mustahil bisa mereka terima. Kata Jerry dengan mata merah dan tinju terkepal. Kalian tahu. Setiap malam aku selalu bermimpi buruk setelah mengetahui penyebab kematian ayahku adalah Robin Patrick ini. Aku dipukul, disiksa dan dibakar dalam bara api dendam yang lambat laun telah mengubah karakter lembutku menjadi seperti manusia berhati iblis di saat aku marah. Api dendam ini terus-menerus menyiksaku. Teriak Jerry membuat semua yang ada di ruangan itu terkejut dan mandang dengan ngeri. Simpan kemarahanmu itu untuk waktu yang tepat, Jerry. Bagaimanapun kau harus bisa memiliki hati dingin agar hal-hal yang telah menimpa ayahmu tidak menimpamu pula. Kata Draco memperingatkan. Jerry kembali ingin duduk di kursinya ketika Austin masuk membawa seorang laki-laki setengah baya bersamanya. Jerry menatap tajam ke arah Pero yang hanya tertunduk tidak berani mengangkat kepala. Jerry dengan tenang menghampiri Pero dan bertanya, "Paman Pero, apakah luka di tanganmu masih sakit?" Pero tidak menjawab. Dia hanya menggigil ketakutan. "Jawab aku, Paman. Apakah luka-luka di tubuhmu sudah diobati?" Tanya Jerry lagi. Sudah tuh. Tuan muda," kata Pero tergagap-gagap. "Aku bukan tuan mudamu, Paman. Aku adalah anak muda yang ingin kau buat celaka. Jika aku ini adalah tuan mudamu, maka kau tidak akan mengkhianati aku. Bukankah begitu, Paman?" Tanya Jerry sambil tersenyum sinis.
Mendengar perkataan Jerry, Pero segera berlutut dan menangis di depan Jerry. "Tuan muda, aku terpaksa mengkhianatimu. Ini semua aku lakukan karena terpaksa. Ketahuilah bahwa anak dan istriku ada di tangan mereka. Jika aku tidak menuruti keinginan mereka maka keluargaku akan dibantai habis," kata Pero masih dalam keadaan berlutut di lantai. Jerry yang mendengar ini segera memandang mereka yang ada di sekelilingnya dengan tersenyum jahat. "Paman Pero, aku tidak akan mendesakmu lagi. Sekarang aku berbaik hati dan akan melepaskanmu," kata Jerry masih sambil tersenyum jahat. Mendengar ini Pero segera mengangkat wajahnya melihat ke arah Jerry untuk memastikan apakah ucapannya itu benar atau hanya ingin mempermainkan dirinya saja. Namun setelah dia melihat bahwa ekspresi di wajah Jerry sangat datar, maka dia tidak berani lagi memandang terlalu lama. "Kenapa Paman? Apakah kau meragukan kata-kataku? Aku tidak akan bertanya ini dan itu kepadamu. Aku tahu kau tidak akan mau menjawab pertanyaanku karena kau adalah bawahan yang sangat setia. Pergilah sekarang dan tinggalkan tempat ini," kata Jerry yang membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terperanjat karena terkejut. "Pergi sebelum aku berubah pikiran Paman," bentak Jerry dengan lantang. Bentakan ini membuat Pero semakin menggigil ketakutan. Dia semakin membenamkan wajahnya dan hanya mampu melihat ujung sepatu butut milik Jerry. "Paman Ronald, Paman Austin, lepaskan Paman Pero. Biarkan dia pergi dengan bebas," perintah Jerry. "Tapi Tuan muda." Orang ini, belum lagi selesai Ronald dengan ucapannya, Jerry sudah memotong. "Lepaskan kataku. Apakah aku benar-benar tuan muda kalian sehingga setiap kata-kataku akan dituruti? Atau aku ini hanya tuan muda palsu yang bisa kalian pergunakan seperti boneka untuk kepentingan kalian sendiri?" bentak Jerry dengan nada suara yang mulai tinggi. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain menuruti keinginan Jerry. "Lepaskan dia," perintah Ronald kepada Austin. Austin hanya menurut saja dan segera melepaskan Pero. "Tuan Barry, beri dia uang," kata Jerry. "Tuan muda, ini. Apakah ini? Ini perintah," kata Jerry dengan tegas. Tuan Barry hanya bisa mengerutkan dahi dan menuruti saja perintah Jerry. Tuan Barry melangkah mendekati Pero, memberinya beberapa lembar uang dan berkata, "Kau benar-benar bernasib baik. Andai ini terjadi di keluarga Patrick, kau sudah pasti tidak dapat lagi menikmati kehangatan matahari esok," kata Tuan Barry dengan geram. "Paman, silahkan pergi sekarang," kata Jerry kepada Pero. "Terima kasih Tuan muda. Terima kasih. Suatu saat Anda harus yakin bahwa nyawa busuk Pero ini akan dikorbankan untuk membela Anda," katanya lalu buru-buru berjalan keluar aula itu dan hilang di balik pintu. Setelah Pero benar-benar telah menghilang, sontak saja ruangan itu hiruk-pikuk dengan suara-suara mereka yang tidak habis pikir dengan keputusan yang dibuat oleh Jerry. "Tuan, pengkhianat itu jika bebas pergi maka dia akan mendatangi majikannya, dan Anda pasti akan dalam bahaya," kata mereka dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Mendengar ini Jerry hanya tersenyum dan berkata, "Justru itu yang aku inginkan. Dia pasti akan menemui majikannya," kata Jerry sambil melangkah mendekati kursi di mana Tuan Sham duduk. "Tuan Sham, saat ini aku memerlukan keahlian yang Anda miliki,"
kata Jerry setelah sampai di samping kursi Tuan Sham. Apa maksud Anda Tuan Muda? Tanya Tuan Sham tidak mengerti akan maksud dari perkataan Jerry. Tujuanku melepaskan Pero adalah karena aku ingin mengetahui siapa orang yang telah menyusupkannya ke dalam kelompok kita. Kalian semua tahu bahwa dia tidak akan membuka rahasia kepada kita siapa majikannya. Hanya dengan cara ini kita bisa mengetahuinya, kata Jerry sambil tersenyum menyeringai. Maksud Anda? Sungguh otak tua kami tidak berpikir ke arah sana, kata Tuan Barry sambil memukul keningnya sendiri. Jerry hanya tersenyum saja melihat ekspresi kekaguman di wajah setiap orang. Tuan Sham, kami semua sudah memaklumi bahwa Anda adalah mantan agen di militer dan telah memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Anda dapat mengurus masalah ini. Buntuti terus kemana Pero ini pergi dan siapa saja yang dia temui. Usahakan untuk dapat merekam video atau mengambil gambar mereka. Dengan ini kita akan mendapatkan bukti yang kuat untuk tindakan selanjutnya, kata Jerry yang mempercayakan tugas ini kepada Tuan Sham. Dengan senang hati Tuan Muda. Tidak sulit bagi Sham untuk membuntuti Pero ini. Bahkan anak buahku tingkat pemula pun dapat melakukannya, kata Tuan Sham. Baiklah jika begitu. Maka, aturlah sebaik mungkin dan aku menunggu kabar baik dari Anda Tuan, kata Jerry dengan senyum penuh arti. Benar-benar anak Tuan Wilson. Benar-benar Anda memiliki bakat dari Tuan Besar Smith dan Tuan Besar William. Dengan begini saya Barry Morrison bersumpah akan mengikuti Anda sampai mati, kata Tuan Barry dengan lantang. Kami juga bersumpah akan mengikuti Anda sampai mati, kata yang lainnya dengan serentak. Seketika ruangan di villa itu bergemuruh dengan suara sumpah setia dari mereka yang ada di ruangan itu saat ini. Jerry cukup puas dalam hatinya. Baiklah. Keputusan dan beberapa rencana telah kita putuskan. Maka aku harus kembali ke asrama. Ingat, ini adalah rahasia. Jika ada yang membocorkan maka aku menjamin bahwa kematian akan menjadi hukuman yang terlalu ringan bagi mereka, kata Jerry dengan sangat serius. Kami mengerti Tuan Muda. Anda dapat yakin bahwa akan sangat mudah mengorek daging dari mulut harimau. Namun tidak mudah mengorek keterangan dari mulut kami, kata mereka dengan serentak. Baiklah. Aku mempercayai kalian. Walau bagaimanapun kalian adalah orang-orang yang telah lama mengikuti kakekku dan ada ayah angkatku yang sangat setia kepada ayah kandungku. Baiklah jika begitu maka kita berpisah di sini dan aku akan kembali ke asrama. Tuan Barry tidak perlu mengantarku. Ini untuk menghindari perhatian banyak orang. Berikan saja aku uang $20 untuk ongkos taksi, kata Jerry sambil menadahkan tangannya. Mereka yang ada di tempat itu tertawa mendengar Jerry meminta uang hanya $20 dan mereka serentak merogoh saku masing-masing mengeluarkan uang $20 dan berebut memberikannya kepada Jerry. Bersambung. Episode sebelumnya. PPEWARIS yang hilang bab 44. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 46.